Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruri Salgita, NPM 22621051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai pertemuan 3, yaitu terdapat 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, hakikat dan urgensi metode pembelajaran dalam konteks pengajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, klasifikasi metode pembelajaran, ada tradisional, modern, dan inovatif. Yang ketiga, pengenalan dan penerapan metode pembelajaran. Yang keempat, analisis kelebihan dan kelemahan setiap metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, penerapan metode sesuai jenjang pendidikan SMP, SMA, dan keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Baiklah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu hakikat dan urgensi metode pembelajaran dalam pengajaran bahasa Indonesia. Itu hakikat metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi agar peserta didik memahami, menguasai, dan dapat menerapkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Urgensi metode itu yang pertama, membantu peserta didik memahami materi secara lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, menyesuaikan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, mendukung penguasaan keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, yaitu klasifikasi metode pembelajaran. Yang pertama, dia terbagi menjadi 3. Jadi, yang pertama itu metode tradisional, metode modern, dan metode inovatif. Nah, metode tradisional ini yaitu contohnya itu seperti ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Ciri-ciri yaitu guru menjadi pusat perhatian, jadi siswa itu menjadi pasif. Yaitu kita tuh hanya menerangkan materinya saja, jarang ada tanya jawab dan kurang berinteraksi terhadap peserta didik. Metode modern yaitu contohnya itu diskusi, proyek, studi kasus. Ciri-ciri itu lebih interaktif, menekankan keterlibatan siswa. Itu contoh metode modern ini yaitu berdiskusi kelompok, mengerjakan proyek atau studi kasus, yaitu lebih interaktif terhadap guru dan siswa tersebut. Dan yang ketiga ada metode inovatif. Itu contoh itu blended learning, flipped classroom, game based learning. Yaitu memanfaatkan teknologi kreatif kontekstual berbasis aktivitas nyata. Itu contoh itu kita memanfaatkan teknologi seperti kuis atau seperti kita menyocok-nyocokkan menyocok-nyocokkan permainan game, menyocokkan ini seperti itu. Yang ketiga, pengenalan dan penerapan metode pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ceramah. Itu seperti guru hanya menerangkan materi saja terhadap peserta didik, jadi kurang berinteraksi. Untuk menyampaikan materi secara lisan, efektif untuk materi teoritis. Itu kegunaannya, kalau yang ceramah ini mempersingkat waktu. Kalau di kalangan besar ini sangat berguna ceramah ini. Nah, yang kedua adalah diskusi. Mahasiswa saling bertukar pendapat, efektif untuk analisis teks atau debat. Nah, diskusi ini peserta didiknya tuh membuat kelompok diskusi, misalnya materi debat. Nah, si kelompok 1 dan kelompok 2 melakukan argumentasi tentang pendapat kelompoknya masing-masing. Yang ketiga ada demonstrasi. Itu guru mencontohkan keterampilan efektif untuk keterampilan berbicara dan menulis. Yang keempat adalah proyek. Peserta didik membuat produk efektif untuk pembelajaran menulis kreatif. Dan yang kelima ada blended learning. Kombinasi daring dan luring efektif untuk menyimak, membaca, dan menulis. Yang keempat ada analisis kelebihan dan kelemahan setiap metode. Yang pertama itu ceramah.
Kelebihannya, efektif untuk menyampaikan materi yang banyak. Kelemahannya, siswa pasif, kurang interaktif. Jadi siswa tuh mudah mengantuk karena gurunya tuh hanya memberikan materi saja, tidak ada interaksi balik. Yang kedua ada diskusi. Kelebihannya, melatih berpikir kritis dan komunikasi. Kelemahannya, memerlukan pengelolaan waktu dan peserta aktif. Kelemahannya tuh ini butuh waktu yang sangat lama. Yang ketiga ada demonstrasi, yaitu memudahkan pemahaman keterampilan praktis, dan kelemahannya kurang cocok untuk materi abstrak. Yang keempat ada proyek, yaitu mengembangkan kreativitas dan kolaborasi. Kelemahannya memerlukan waktu lama dan sumber daya. Yang terakhir ada blended learning. Kelebihannya fleksibel atau memanfaatkan teknologi. Kelemahannya butuh akses teknologi dan kesiapan peserta. Yang kelima, penerapan metode sesuai jenjang pendidikan dan keterampilan berbahasa. Nah, sebaiknya kita menggunakan metode yang pas untuk peserta didik kita, seperti SMP, itu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Itu lebih bagus memakai metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, demonstrasi proyek, dan presentasi. Nah, kalau SMA, menyimak, membaca, berbicara, dan menulisnya lebih bagus menggunakan metode blended learning, studi kasus, diskusi, debat, proyek, dan penulisan kreatif. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Tujuannya agar pembelajaran sesuai dengan konteks materi kita. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai pertemuan 3 dan 4. Saya ucapkan terima kasih.